Vietnam itu memang harga propertinya salah satu yang paling mahal di Asia Tenggara ya. Mirip-mirip seperti perumahan Citra Raya guys. Harga per meter ya guys, dengar-dengar itu 200 juta VND. Halo guys, balik lagi bareng gue di channel Kelvin Fong. Nah, vlog hari ini spesial banget karena kita mau survei rumah lagi di Vietnam. Dan kali ini komplek perumahan mewah seperti klaster Green Lake City di Jakarta Barat. Buat yang penasaran, ikutin terus. Sekarang kita udah OTW ke perumahannya ya. Jadi perumahannya itu konsepnya kayak klaster di Indonesia. Namanya itu Van Phuc City. Dan hari ini tuh hari Kamis ya, sekitar jam 1 siang. Tadi kita habis makan siang juga. Dan jaraknya dari rumah gue di area distrik 2 ke perumahannya ini tuh ada di Tuduk Distrik. Itu sekitar 30 menit guys. Dan juga ini kalian bisa lihat ya, kondisi traffic ataupun lalu lintasnya agak sedikit padat juga. Jadi perumahannya itu sebetulnya agak terletak jauh dari pusat kota guys. Tapi dia deket sama Bandara Tan Son Nhat Airport. Itu bandara internasional di Ho Chi Minh City ya. Nah, yang menarik adalah biasa kan rumah-rumah di Vietnam itu kalian bisa lihat rumah di pinggir jalan, sempit-sempitan, dan juga antara satu bangunan dan bangunan lainnya itu di sana bisa beda-beda ya, agak berantakan. Dan baru kali ini gue ketemu ternyata ada perumahan yang kayak klaster, kayak di Indonesia gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu Green Lake City ataupun perumahan-perumahan BSD City dan Gading Serpong, nah itu kurang lebih seperti itu guys. Dan juga nanti di perumahan itu ya, konsepnya di depannya itu nanti ruko-ruko dulu, restoran, kafe, tempat potong rambut, dan kalau kita masuk ke dalam, barulah kita bakal ketemu konsep-konsep perumahannya guys. Nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, sekarang kita udah mau sampai guys ke Van Phuc City-nya. Kalian bisa lihat tuh ya, bannernya ada di sebelah sana. Nah, jadi untuk Van Phuc City sendiri, itu kita mesti lewatin jalan raya 2 arah seperti ini yang agak semeraut. Dan juga nanti ketika kita sampai sana, itu benar-benar langsung kosong, kayak masuk ke beda dunia guys. Jadi kalau misalnya kalian orang Jakarta ya, mirip-mirip kalian dari misalnya dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, terus tiba-tiba kalian masuk ke Pantai Indah Kapuk, apalagi Pik 2. Nah, itu sensasinya sama banget ya. Nih, kalau nyetir di Vietnam, kalian bakal menemukan hal seperti ini. Kita nyetir mobil di sebelah kiri sini, gabung sama motor, dan juga ya semeraut, mirip-mirip sama di Indonesia, guys. Makanya kalau orang ekspat ya, orang luar negeri di sini itu biasanya agak susah buat nyetir. Mereka pasti akan hire supir. Sedangkan kalau gue orang Indonesia udah terbiasa, makanya gue bisa nyetir di Vietnam, guys. Oke nih, sekarang kita nyampe di Van Phuc City-nya ya. Kalian bisa lihat tuh ya gerbangnya. Mirip-mirip seperti perumahan Citra Raya guys, kalau kalian tahu developer Indonesia ya. Oke, tuh masuk aja agak semeraut di sini. Oke, kita udah sampai nih tuh, Van Phuc City. Dan juga ada patung kudanya di tengah. Di sini ada gerbang pos satpam. Sekarang kita udah sampai di dalam Van Phuc City-nya. Tuh gua barusan parkir di situ ya. Dan sekarang gue lagi ada di taman di dekat perumahannya. Nah, first impression yang gue lihat itu pas masuk ke Van Phuc City, langsung kayak beda dunia guys. Karena di jalanan di luar tadi semeraut, banyak motor, banyak mobil, dan ketika masuk ke dalam itu benar-benar semua tertata rapi. Tadi pertama langsung disambut sama ruko-ruko ya di depan. Dan rukonya itu nggak seperti di daerah Vietnam lainnya. Di sini tuh ada tempat parkirnya sedikit, walaupun nggak banyak ya. Dan banyak motor yang parkir juga, dan ada sebagian mobil. Tapi yang terutama, lucunya nggak ada tukang parkir guys. Untuk desain perumahannya sendiri itu udah modern banget dan tertata rapi. Contohnya di sini tuh udah nggak ada kabel listrik semeraut ya, yang itu khasnya Vietnam banget. Dan juga khas Indonesia kalau zaman dulu guys. Sekarang itu semua kabelnya udah ditanam di bawah tanah seperti di lagi-lagi BSD City ya. Dan juga nggak ada pedagang keliling yang misalnya keliling-keliling komplek perumahan dan juga jualan bakso, jualan snack-snack Vietnam itu udah nggak ada lagi. Nah, habis ini karena hujan juga guys, kita bakal coba naik mobil dulu ya keliling-keliling. Gue bakal kasih lihat kalian area sekitar Van Phuc City ini. Karena memang areanya tuh luas banget guys. Kurang lebih hampir 200 hektar loh. Oke, kita ketemu lagi. Oke guys, jadi secara garis besar, konsep perumahan di Van Phuc City ini ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada shop house atau mereka sebutnya townhouse. Terus yang kedua tuh ada villa yang besar banget, 1.500 meter persegi. Dan juga satu lagi ada apartemen ya. Mungkin nanti kita bakal lihat juga di sana seperti apa. Dan konsep area ini tuh mini city. Jadi anggapannya kalau misalnya kalian punya rumah di sini, itu kalian udah tinggal di sini dengan segala fasilitas yang ada. Mulai dari rumah sakit, sekolahan internasional, restoran, kafe, semua ada. Jadi kalian gak usah kemana-mana. Dan sedikit fakta tentang Van Phuc City juga ya. Luas areanya itu sekitar 198 sampai 200 hektar guys. Jadi benar-benar luas banget. Kalau misalnya kalian puterin itu mungkin bisa memakan waktu 15 menit.
Dan juga yang menarik ya, karena area di Van Fuk City ini tuh deket bandara ya. Jadi dari tadi tuh banyak banget pesawat yang lewat di atas kita. Setiap 15 sampai 30 menit itu bisa cenderung berisik guys di sini. Makanya kalau menurut gua kalau misalnya kalian beli rumah di sini itu harus ada soundproofnya di dalam. Sekarang gua lagi coba jalan-jalan lagi, ternyata di sebelah sini tuh ada sungai guys. Jadi modelnya itu riverside, ada taman, dan yang spesial adalah di sebelah sini kalian bisa lihat ya. Di sini tuh adalah villa guys, kalau mereka sebutnya. Jadi gue putar dulu kameranya ya, gue bakal jelasin kalian. Jadi villa itu adalah konsep perumahan mewah yang kurang lebih 2-3 lantai, dia punya gerbangnya sendiri, dan di dalam sana tuh ada garasi menuju ke basement situ guys. Jadi untuk villa ini ya, dia luasnya itu kurang lebih di 1.500 meter persegi, dengan harga 1 meter perseginya itu kurang lebih 100 juta VND guys. Dan kalau misalnya kalian kaliin, berarti satu bangunan ini itu bisa di kisaran 150 sampai 200 miliar Vietnamese dong. Dan itu kalau di rupiah sekitar 100 miliar rupiah guys. Jadi kalau misalnya di Indonesia ya, padahal rumah kayak semacam ini kita bisa dapat dengan harga 10 sampai 20 miliar rupiah. Entah kenapa di sini tuh bener-bener mahal banget guys. Dan juga guys, Vietnam itu memang harga propertinya salah satu yang paling mahal di Asia Tenggara ya. Dia udah mau nyaingin Singapura sama Malaysia. Padahal di sini gaji UMR Vietnam itu sekitar 7 sampai 8 juta VND, yang mana kalau di rupiah itu cuma sekitar 4 sampai 5 juta rupiah ya. Tapi jangan salah, karena di Vietnam itu memang banyak banget konglomerat dan orang-orang kaya dari main properti juga guys. Jadi misalnya ya, kalau misalnya di daerah pusat kota, di daerah distrik 1 itu, misalnya kalian punya dapat warisan properti deh, satu ruko ataupun satu rumah, itu harga sewanya aja bisa di kisaran 300 sampai 500 juta VND per bulan loh. Bukan per tahun, ini kita ngomongin per bulan, dimana kalau kalian ganti ke rupiah itu ya, convert ke rupiah itu jadi sekitar 200 jutaan rupiah. Jadi bener-bener tinggi banget, kalian bisa bayangin. Kalau misalnya satu orang Vietnam punya 5 rumah aja, itu kalian udah bisa dapat 1 miliar per bulan cuma dari sewa-sewa rumah gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan harga sewa rumah aja 100 juta VND atau 60 juta rupiah itu bisa 1 tahun, bukan 1 bulan ya. Jadi barusan gue habis muter-muter lagi guys, dan gue nemuin shop house ataupun townhouse-nya ya, nih sebelah kiri gue. Gue langsung putar kameranya. Untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Jadi sebetulnya mereka sebut shop house atau ruko, tapi menurut gue ini lebih cocok dijadiin rumah pribadi ya. Kalian bisa lihat ini bangunannya tuh ada yang 2, ada yang 3 lantai. Terus di dalam situ tuh ada basementnya ya, mungkin buat parkir mobil, bisa turun ke bawah juga. Dan desainnya tuh agak klasik ya, tapi minimalis dan didominasi sama kaca guys. Dan untuk harga per meter ya guys, dengar-dengar itu 200 juta VND. Jadi kalau misalnya kalau kalian ya tadi 20 meter dikali 7 meter kan 140 meter persegi. Itu total harga bangunannya bisa tembus 30 miliar VND. Kalau misalnya kalian rupiahin itu sekitar 20 miliar hanya untuk mendapatkan bangunan 140 meter persegi ini. Gimana menurut kalian? Nah, terus buat kalian yang mau beli ya, untuk orang asing itu ternyata bisa juga beli properti di sini, tapi katanya cuma dapat semacam hak guna bangunan selama 50 tahun. Dan habis itu kalian bisa perpanjang lagi sertifikatnya, tapi harus bayar. Gue kurang tahu berapa biayanya, guys. Ataupun kalau buat kalian yang punya pasangan orang lokal, orang Vietnam sini ya, nah itu kalian bisa pakai nama mereka untuk beli properti di sini dan kalian bisa dapetin sertifikat hak milik. Dengar-dengar untuk harga bangunan shop house tadi itu, sewa per bulannya sekitar 30 juta VND. Atau kalau di rupiah ini tuh sekitar 22 juta rupiah ya, bener-bener mahal banget. Karena kalau misalnya di Indonesia mungkin di kisaran 10 sampai 15 juta itu udah dapat yang sangat besar gitu ya. Sekarang pertanyaannya kenapa bisa harga properti di Vietnam semahal itu ya, terutama di kota-kota besar. Nah jadi sebetulnya di video sebelumnya kan gue pernah bilang Vietnam itu kurang lebih ya seluas Pulau Sumatera ya. Dia bentuknya tuh manjang ke atas kayak gitu. Nah ada 2 kota besar, satu tuh Hanoi namanya, itu kota Hanoi ada di utara, dan Ho Chi Minh City, kotanya ada di selatan. Nah, jadi orang-orang dari kampung, dari kota lain itu ya, kalau misalnya mereka cari kerja, ngerantau, kalau misalnya yang dekat di bagian utara, itu pasti larinya ke Hanoi. Sedangkan yang dekat di bagian selatan, itu larinya ke Ho Chi Minh City. Nah, makanya harga properti melambung tingginya di 2 kota besar ini. Kalau misalnya kalian mau cari properti yang terjangkau, itu kalian bisa ke kota-kota lain ya, seperti misalnya Da Nang, atau Vung Tau, Hue, di bagian tengah Vietnam itu masih banyak yang terjangkau juga harganya. Itu bakal gue bahas di video berikutnya, makanya kalian jangan lupa coba subscribe dulu.
tadi abis ngeliat rumah, akhirnya kita sempat kelaparan, jadi makan dulu, dan sekarang gue lagi nongkrong di cafe, dan kita bakal closing di sini aja. Nah, jadi kesimpulannya ya, perumahan Van Phuc City di Vietnam ini bener-bener keren banget, dengan desain ada rukonya, perumahan, dan juga taman di pinggir sungai ya, bener-bener nyaman buat ditinggalin. Nah, tapi yang gue lihat bedanya sama perumahan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan banyak satpam. Nah, di sini tuh nggak terlalu banyak, guys. Sebetulnya ada, cuma biasanya ada di satu lokasi dan mereka biasanya nggak patroli keliling kompleknya. Tapi memang yang gue lihat aman-aman aja kalau di Vietnam ini. Nggak ada yang kemalingan motor atau misalnya pecahin kaca mobil. Itu yang gue kagum sih. Dan juga buat perumahan di Van Phuc City ini, guys, gue lihat penghuninya tuh belum terlalu banyak ya. Dan pasti salah satu alasannya adalah harganya itu yang terlalu melambung tinggi. Jadi banyak orang Vietnam yang masih milih di perumahan-perumahan susun yang harganya masih terjangkau. Kurang lebih gitu aja vlog rumah gue buat hari ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton, dan buat kalian yang ada rekomendasi mau kemana lagi kita setelah ini, mau bahas apa lagi, langsung tulis di kolom komentar, dan see you in the next video.